Mari silakan. Ya. Kak Eca ya? Iya. Silakan duduk. Mau di sebelah mana? Di sebelah sini aja. Baik, silakan. Saya izin duduk juga ya. Iya. Udah nyaman Kak Eca duduknya? Sudah. Atau mau sendirian nggak apa-apa, monggo. Udah. Sudah. Gimana kabarnya Kak Eca hari ini? Alhamdulillah baik sih Kak. Baik. Tadi kesini hujan atau enggak nih Kak Eca? Enggak sih Kak, soalnya masih pagi ya Kak, jadi kayak masih terang lah. Oh tadi berangkat pagi berarti habis dari kelas kan? Iya tadi habis dari kelas. Jam berapa kelasnya tadi? Tadi kelasnya tuh mulai dari jam 7:30 sih Kak, sampai jam 9:30 lebih mungkin. Berarti ini habis kelas langsung ke sini atau ada kelas lagi? Apa satu matkul apa berapa matkul hari ini? Oh hari ini tadi ada 2 matkul sih Kak. Kebetulan baru selesai. Selesai dari matkul kedua, ini tadi langsung ke sini. Matkul apa aja hari ini Kak? Tadi pagi itu matkul statistika, terus yang kedua ini kewirausahaan. Kewirausahaan. Suruh buat apa kewirausahaan? Biasanya kan kalau setahu saya di prodi lain itu buat makanan sih Kak. Kalau prodi BK sendiri buat apa biasanya? Kalau ini tuh kebanyakan dari kelompok-kelompok itu kayak buat media BK gitu Kak. Media BK. Kayak yang gimana? Jadi kayak medianya itu nanti akan dipakai sama siswa-siswa yang ada di sekolah gitu buat pembelajarannya mereka gitu. Jadi kayak diubah menjadi lebih kreatif gitu ya Kak, kayaknya kesannya. Kayak saya pernah bikin sih kayak monopoli gitu ya. Ada Ya, kayak monopoli, kayak game-game gitu. Game-game pokoknya. kartu gitu ya biasanya. Ya. Oke. Terus kesibukan Kak Eca selain kuliah nih apa? Saya sih paling ya cuma kuliah, terus ikut organisasi juga di kampus. Ikut UKM juga? Ikut UKM apa Kak Eca? ikut UKM ini Mapsos. Absos. Kalau organisasinya? Ikut Hima BK. Jadi apa? Kalau sekarang sih saya jadi ini ya, ketua departemennya. Oh berarti sekarang udah ganti periode gitu ya? Iya sudah ganti periode yang baru ini Kak. Berarti naik dong jabatannya. Iya sekarang kemarin jadi anggota, sekarang jadi ketua. Oke. Jadi apa tadi Kak Eca? Jadi ketua departemen kreativitas dan penalaran. Itu tugasnya ngapain aja? Tugasnya biasanya cuma ngedit sih Kak. Kayak misalnya Kak ada hari besar, terus habis itu video profil, konten-konten di YouTube. Itu berarti yang megang media sosialnya dari departemennya Kak Eca atau ada departemen lain? Oh ada departemen lain sih Kak, bagian yang ngeposting terus bikin apa namanya kayak captionnya gitu. Nah, kalau dari departemen saya bagian yang edit gitu. Oh berarti nggak megang itu ya? Nggak megang. Kalau di ini apa tadi UKM Mapsos Kak Eca jadi apa nih? Jadi anggota aja sih, anggota departemen. Departemen apa? Departemennya itu keorganisasian, kaderisasi dan apa gitu. Oke. Saya terima kasih sekali Kak Eca mendatangi saya pada pagi hari ini. Mohon maaf siang ya sekarang ya Allah. Iya, pada siang hari ini Kak Eca pastinya mau ada yang Kak Eca sampaikan ke saya, benar gitu? Iya. Atau sekedar ingin menyapa saya? Iya, ada yang mau saya ceritakan nih ke Kak Novel. Oke, semangat sekali ya Kak Eca ceritanya. Oke, sebelum itu saya di sini hanya memiliki waktu sekitar 15-30 menit karena saya ada schedule lain. Apa Kak Eca mau tetap melanjutkan atau mau di-reschedule ulang nih dari Kak Eca? Kayaknya tetap aja hari ini sih Kak. Tetap aja hari ini berarti aman ya sampai Iya. nanti 15-30 menit ke depan. Iya aman. Oke, nah di sini saya juga hanya sebagai fasilitator. Adapun permasalahan nanti yang bisa menyelesaikan sendiri dari Kak Eca sendiri atau saya kembalikan ke Kak Eca sendiri seperti itu ya Kak Eca? Iya Kak. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau gitu saya juga izin mencatat apabila nanti ada poin-poin biar nggak ketinggal gitu ya, boleh kan? Iya boleh Kak. Oke, silakan Eca, ceritakan. Oke, jadi gini Kak, saya tuh kemarin tuh kayak habis ada problem sama teman saya gitu. Sebenarnya teman ini tuh kayak teman lama saya sih, teman saya dari SMP dulu. Oh lama ya? Iya udah lama, masih temenan sampai sekarang. Berapa tahun itu berarti? Ya udah 6 atau 8 tahunan mungkin Kak. Iya sih, Iya sekitar kan? situ. Terus ini kan udah temenan lama, terus habis itu ya sekarang kan udah
apa ya, kayak udah punya kesibukan masing-masing gitu kan. Kayak saya juga kuliah, teman-teman saya ada yang kuliah, ada yang kerja juga gitu. Terus kemarin-kemarin itu sempat ada problem Kak, yang dimana kayak saya tuh emang lagi hektik-hektiknya gitu ya Kak. Kan apa namanya, setelah ini kan habis ini kan udah mau menjelang ke UAS. Nah menjelang ke UAS nanti kan habis itu libur kan Kak. Nah dari sekarang kan kita udah mulai prepare kayak apa sih namanya, kayak mau ada acara-acara di organisasi gitu loh Kak. Barengan gitu ya. Banyak banget, apalagi saya juga ikut 2 organisasi kan. Nah semuanya tuh juga ada acara kayak diklat, habis itu kayak osjur gitulah Kak. Nah saya tuh kebetulan jadi orang yang lumayan penting di acara ini gitu loh. Di organisasi ini. Jadi kalau yang di UKM itu saya kan jadi si acara. Nah kalau yang di osjur ini saya tuh jadi ketua pelaksana Kak. Aduh, berat ya. Jadi kayak benar-benar sibuk banget gitu loh Kak. Kan kemarin-kemarin udah mulai sering rapat kayak gitu kan, survei villa dan lain sebagainya gitu. Jadi udah mulai sibuk kan. Nah terus kemarin-kemarin pas lagi saya lagi sibuk-sibuknya ya. Nah teman-teman saya tuh kayak sering banget ngajak main gitu loh Kak. Nah saya tuh kayak bingung gitu loh Kak, karena kan saya kan orangnya tuh nggak enakan ya, kayak nggak enakan buat nolak. Ya biasa gengsi ya zaman sekarang. Jadi saya tuh bingung harus gimana. Oke, berarti Kak Eca ini bisa dibilang memiliki keinginan itu ingin apa ya, menghilangkan rasa nggak enakan gitu. Iya benar-benar Kak. Itu salah satu keinginannya Kak Eca atau Kak ada keinginan yang lain? Kayaknya itu benar-benar keinginan saya sih untuk saat ini. Untuk saat ini. Menurut Kak Eca, nggak enakan itu yang kayak gimana sih Kak Eca? Ya nggak enak. Dari Kak Eca sendiri nih. Kalau nggak enak itu kayak susah buat nolak ajakan gitu loh Kak. Padahal kan posisi saya juga memang lagi sibuk, atau lagi mungkin saya juga lagi nggak punya uang kayak gitu-gitu lah. Nggak enaknya tuh ya tetap ikut-ikut aja kalau diajak main gitu. Berarti meskipun nggak punya uang, meskipun sibuk tetap ngikutin gitu ya. Yes, biasa itu gengsi Kak Eca. Kalau menurut Kak Eca lagi nih, teman yang baik itu yang kayak gimana sih menurut Kak Eca? Ya kalau menurut saya teman yang baik itu yang mungkin bisa ngerti ya Kak, kayak kondisi kita di saat ini tuh mungkin lagi sibuk-sibuknya atau mungkin lagi nggak punya uang atau apa, jadi kayak mengerti kondisi teman lah. Ngertiin kondisinya Kak Eca sendiri. Yeah. Oke. Kemudian tujuan dari keinginannya Kak Eca itu apa sih? Tujuannya dari Kak Eca, keinginannya Kak Eca tadi kan pengen ngehilangin rasa tidak enakan. Nah itu tujuannya biar apa? Ya tujuannya tuh biar saya bisa ini sih Kak, kayak memperbaiki lagi komunikasi saya sama teman saya kayaknya ya Kak ya. Terus ada lagi mungkin Kak Eca, kan Kak Eca tadi bilang kalau nggak punya uang terus lagi sibuk pengen ikut. Nah mungkin ada tujuan lain seperti kayak ya saya pengen bebas kayak gitu, mungkin ada kayak nggak pengen terikat gitu loh Kak Eca. Iya sih Kak, soalnya kan kalau misal saya ikut-ikutan terus kan kayak saya ngerasa apa ya, nggak bebas sama pilihan saya sendiri. Padahal saya kan mungkin saat itu lagi sibuk atau gimana, kayak lebih penting, harus mentingin yang lebih penting dulu lah. Mungkin pada saat itu juga Kak Eca lagi nggak punya uang, terus Kak Eca nggak bisa ngomongnya ke temennya kayak gitu kan? Iya kayak gitu. Kayak ya nggak enak gitu kan? Oke. Terus yang pernah Kak Eca lakuin ini apa? Usaha, kayak usaha. Udah pernah Kak Eca? Sudah pernah sih Kak. Sebenarnya ini udah terjadi beberapa kali sih, tapi akhirnya ini terjadi lagi. Cuma ya waktu itu saya tuh pernah usaha kayak nyoba nolak gitu. Pernah nyoba nolak berarti? Gimana Kak Eca cara ngelakuinnya? Saya sih waktu itu nolaknya kayak maaf ya saya nggak bisa, aku nggak bisa ikut soalnya lagi ada acara organisasi, kayak gitu aja sih. Udah nolak dengan cara seperti itu tadi. Ya. Berapa kali Kak Eca nolak waktu itu? Sebenarnya sering Apa ya, tiap Kak, ya. tiap main Kak Eca sering nolak itu?
Iya sih, kayaknya hampir setiap main saya tolak sih Kak. Soalnya kan apa ya, kayak dari jadwalnya mereka ngajak sama main itu kayak sering bentrok tubruk kan. Iya, sama kayak jadwal sering Kak bentrok Eca. aja sama jadwal organisasi saya gitu. Jadi emang sering saya nolak sih. Oke oke, berarti Kak Eca udah pernah ya nolak nolak ajakan temennya Kak Eca tadi. Iya, sudah. Terus dari keinginannya Kak Eca tadi yang pingin ngilangin rasa tidak enakan, adakah perilaku yang Kak Eca munculkan pada saat itu? Pada saat ngerasa nggak enak nih, Kak Eca ngelakuin apa? Ya mungkin saya ini sih Kak, kayak sebenarnya nggak ada perilaku sih Kak, tapi lebih ke kayak overthinking aja gitu loh. Overthinking, yes, Gen Z banget overthinking. Overthinking yang kayak gimana? Ya overthinkingnya tuh kadang kalau semisal saya nolak terus ya, berarti kan saya tuh nggak enakan gitu loh Kak. Soalnya kan pernah lah dari masalah yang kemarin itu, kayak saya tuh sempat diomongin kalau semisal saya tuh egois gitu loh, nggak bisa ikut ini, lebih mentingin acara lain. Nah saya tuh overthinkingnya takut kalau semisal teman-teman saya tuh ngomongin saya lagi kalau semisal saya nggak bisa ikut terus apa namanya, kayak nggak punya teman gitu loh Kak. Berarti Kak Eca pernah dengar rumor kayak gitu dari mana waktu itu? Waktu itu sih saya dengarnya dari teman dekat saya sih Kak. Jadi kan kayak misal saya punya satu circle nih. Nah satu circle itu berlima. Nah pasti kalau di dalam satu circle itu kayak banyak yang apa sih, kayak lebih dekat sama siapa gitu. Nah saya tuh lebih dekat sama teman saya ini, misalnya yang si F ini kan. Nah yang teman saya yang sering ngajak main itu kan si D. Nah dia itu ini Kak, kayak pernah curhat lah masalah saya ini ke si F. Terus habis itu ya si F karena memang dia dekatnya sama saya ya dia cerita ke saya. Iya kayak gitu. Jadi Kak Eca ini kalau nggak ikut itu kayak bahasanya itu dirasani gitu ya. Tapi kalau misal Kak Eca ikut terus tapi keadaan Kak Eca nggak ada uang, lagi sibuk, Kak Eca ini nggak ngerasa apa ya, kayak terbebani gitu nggak? Iya, nggak enak nggak sih? Iya, saya juga ngerasa terbebani gitu loh, kayak saya harus memuaskan orang lain gitu loh Kak. Nggak enak kan jadinya kan. Oke, dari menurut Kak Eca nih, dari apa yang Kak Eca perbuat tadi, usaha yang Kak Eca perbuat tadi kan udah punya usaha kayak nolak ya, itu apakah menurut Kak Eca membantu untuk mencapai keinginannya Kak Eca yang pengen ngilangin rasa tidak enakan menurut Kak Eca? Sebenarnya membantu sih, tapi di waktu itu kayak nggak terbantu aja, kayak solusinya mungkin kurang Masih tepat kurang. ya kayaknya ya. Oke, kalau begitu menurut Kak Eca solusi yang gimana yang Kak Eca mau? Apa mungkin gini ya Kak, kayak saya kan kalau waktu itu kan saya nolak, tapi kan saya cuma ngasih alasan kenapa saya nggak bisa ikut gitu kan. Apa mungkin solusi yang baik itu kayak misal ya nolak secara baik-baik itu tadi, terus habis itu kayak ngasih alasan kenapa nggak bisa. Apa mungkin ditambahi ini ya Kak, kayak apa namanya, kayak mungkin dikasih opsi sih Kak. iya, kayak misalnya saya ngasih pilihan kayak mungkin jadwal ini saya kosong deh, kayak gitu kayak. Mungkin Kak Eca bisa kayak ngomong ke temennya nolaknya itu tadi, maaf dulu yang terutama ya, pasti maaf, terus mungkin bisa ngomong kalau ganti hari aja dong, atau ganti jam, atau ganti bulan yang Kak Eca ini benar-benar bisa ikut gitu loh. Mungkin bisa kayak gitu sih. Gimana menurut Kak Eca? Boleh sih. Itu bisa dilakukan menurut Kak Eca mulai kapan nih? Kayaknya mungkin mulai apa waktu ketika teman Kak Eca ini ngajak main. Biasanya teman Kak Eca ngajak main itu berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali sih Kak? ya biasanya sih 1 bulan 2 kali kayaknya. Tapi nggak tentu di minggu keberapa gitu ya? Iya, nggak tentu sih. Ya, terus Kak Eca maunya mulai menerapkan itu kapan? Kayaknya mungkin dari minggu depan ya Kak, beberapa hari setelah ini aja. Soalnya kayaknya teman-teman saya mau keluar deh. Oke, beberapa hari ya. Terus Kak Eca nerapinya kayak gimana? Bilangnya ke temennya? Ya kayak itu tadi sih Kak, kayak misal saya awalnya tuh meminta maaf dulu, terus habis itu saya ngasih alasan kenapa saya nggak bisa pada ikut saat itu.
Terus habis itu saya ngasih opsi itu diganti tanggalnya itu kapan yang saya bisa gitu. Kalau Kak Eca misal nggak bisa, benar-benar nggak bisa, Kak Eca bakal ngelakuin apa nih? Mungkin Kak Eca bisa berkata jujur. Kalau misal Kak Eca nggak waktu itu, pada saat itu Kak Eca sakit, terus Kak Eca nggak punya uang, Kak Eca gimana? Apa tetap mau ngomong maaf, alasan, terus ngasih opsi atau gimana? Iya sih Kak, aku mungkin dicoba ini ya, kayak berkata jujur mungkin ya, kalau misalnya lagi ekonominya lagi seret atau gimana gitu. Berarti Kak Eca ini tadi mau menerapkan cara yang baru Kak Eca dalam beberapa hari ke depan atau minggu ketika Kak Eca ini diajak temannya Kak Eca, kemudian ketika diajak Kak Eca bisa, ketika Kak Eca nggak bisa, Kak Eca bisa ngomong maaf yang pertama, kemudian alasan yang Kak Eca miliki itu apa, kemudian mungkin bisa ngasih opsi di hari lain, waktu lain, atau terserah. Kemudian kalau misal Kak Eca benar-benar nggak bisa ikut pada saat itu, Kak Eca sakit, Kak Eca ekonominya lagi lagi kurang, mungkin Kak Eca bisa berkata jujur seperti itu, benar? Iya benar Kak. Oke, kalau gitu apakah Kak Eca ini bisa konsisten nih sama cara yang Kak Eca inginkan ini? Bisa sih Kak. Bisa berkomitmen? Bisa. Oke, kalau gitu tentunya pertemuan ini kan pasti ada pertemuan selanjutnya untuk mengevaluasi apakah Kak Eca ini benar-benar menerapkan cara ini gitu loh Kak Eca. Nah, Kak Eca itu mau di hari apa? Mungkin disamain aja ya harinya. Disamain aja berarti sekarang hari Senin. Iya sekarang. Jamnya? Mungkin agak siangan ya Kak, jam 1. Jam 1. Oke, nah semoga Kak Eca ini menerapkan cara nolak yang baru dari yang Kak Eca buat pada hari ini kan. Iya. Semoga kedepannya Kak Eca bisa lebih nggak usah mikirin nggak enakan gitu loh Kak Eca ya. Emang sih Gen Z zaman sekarang rata-rata masalahnya kayak gitu, tapi ya coba pelan-pelan untuk nolak, mungkin ya insya Allah bisa gitu ya Kak Eca. Mungkin ada yang mau diceritakan lagi atau masih ada unek-unek lagi atau mau apa? Serah. Masih cukup lah waktunya. Sudah nggak ada sih kayaknya Kak. Udah ada, berarti gimana pertemuan pada hari ini Kak Eca? Alhamdulillah sih Kak, maksudnya kayak agak lega gitu ya. Terus kan kayak tahulah tahap-tahapnya kedepannya saya harus gimana gitu. Oke, kalau gitu tetap semangat buat Kak Eca untuk kedepannya. Terima kasih Kak Eca untuk hari ini. Iya Kak, saya juga terima kasih ya. Saya izin pulang dulu. Oke, terima kasih ya Kak Eca. Ya.